Dengan adanya IKN sendiri, hal ini dipastikan turut serta mensukseskan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan untuk Indonesia yang lebih baik tahun 2030. Selamat datang di masa depan Indonesia, tutur Presiden Jokowi saat memberikan pidato terkait Ibu Kota Nusantara atau kerap disapa IKN. IKN yang disebut-sebut sebagai sejarah peradaban Indonesia baru, saat ini tengah gencar dipromosikan oleh Presiden Jokowi tidak hanya kepada investor dalam negeri, tetapi juga investor asing. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru. Dalam pidatonya, pada 18 Oktober 2022, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kesempatan emas untuk berinvestasi di IKN tidak akan datang 2 kali dalam hidup, sehingga bisa dikatakan it's now or never. Kawasan investasi yang dibuka beraneka ragam, mulai dari financial center, healthcare center, education center, housing area, hingga tourism area. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih, mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Mengusung konsep Sustainable Forest City, IKN tidak hanya berniat sekedar untuk memindahkan gedung dan pemerintahan yang semula berada di Jakarta, tetapi juga menargetkan sebagai ibu kota pertama di dunia yang berbasis hutan dan alam serta memiliki budaya smart city, smart living, dan menjunjung tinggi budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Selain itu, IKN juga disebut-sebut sebagai terobosan untuk mensejahterakan ekonomi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini hanya terfokus di Pulau Jawa melalui pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi hanya menyiapkan 20% dari budget yang ada untuk pemerintah, sementara 80% sisanya diberikan kepada investor. Dalam menarik perhatian investor, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa payung hukum IKN sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan telah disetujui 93% fraksi di DPR. Hal ini lantas membuat Ciputra Group mengkonfirmasi akan berinvestasi lahan seluas 300 hektar sebagai permulaan di IKN dalam acara pre-market sounding proyek IKN pada 18 Oktober 2022 lalu. Selain Ciputra Group, Jokowi sendiri mengaku sudah ada beberapa investor yang turut menanamkan modal di IKN di sektor pendidikan, seperti Jakarta International School, yang sudah merencanakan 9 sekolah. Sektor kesehatan terdapat Rumah Sakit Hermina yang sudah berkomitmen akan membangun 7 rumah sakit,
Dan di sektor industri terdapat IKEA yang sudah turut berinvestasi. Selain terus menarik investor dari dalam negeri, kemarin pada 18 Oktober 2022, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair kembali hadir dan bertemu Presiden Jokowi. Tony Blair selaku Dewan Penasihat Ibu Kota Negara atau IKN juga mengusulkan 4 negara yang ditargetkan untuk turut berinvestasi. Mereka adalah Tiongkok dan Uni Emirat Arab sebagai pengusaha dari pemerintah dan Saudi dengan Korea untuk joint company. Tony Blair juga mengatakan bahwa Ibu Kota Negara Nusantara adalah wujud dari semangat Indonesia dan akan membuka peluang besar bagi ekonomi dan menarik investor dari seluruh dunia. Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional. Misalnya tadi pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari pemerintah maksudnya United Emirat Arab dengan Tiongkok, kemudian tadi Saudi dengan Korea itu joint company, dan perusahaan dari Indonesia itu nanti bahu-membahu dalam pembangunan ini. Bahkan untuk membujuk para investor, pemerintah turut memberikan relaksasi atau insentif hingga kemudahan izin. Salah satu insentif yang sedang digencar-gencarkan adalah tax holiday. Tax holiday selama 30 tahun diberikan kepada investor yang berinvestasi di sektor infrastruktur dan layanan umum minimal 10 miliar rupiah. Selain itu, tax holiday selama 20 tahun juga akan diberikan kepada investor yang membangun fasilitas ekonomi seperti mal atau sarana wisata. Tidak hanya tax holiday, super tax deduction hingga 350% juga turut digiurkan kepada investor yang menggelar kegiatan untuk penelitian dan pengembangan di bidang tertentu. Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu, turut menambahkan akan memberikan insentif soal regulasi. Investasi di IKN nantinya akan melalui satu pintu diurus oleh otorita IKN. Sehingga akan lebih mudah bagi para investor untuk membuka lahan karena diberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan. Lalu berbicara mengenai populasi, akan ada 60.000 pegawai negeri sipil dan aparat pertahanan keamanan beserta masyarakat yang siap menjadi pelaku usaha. Namun, membangun ibu kota baru di tengah ancaman krisis juga merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Tetapi menurut Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, justru dengan membangun ibu kota, Indonesia mengejar the new center of growth, suatu tempat yang membawa efek ekonomi baru yang akan menjadi mesin pertumbuhan, sehingga IKN digadang-gadang sebagai agent of growth. Membahas terkait infrastruktur yang akan dihadirkan di IKN, Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, telah menyiapkan bendungan Sepaku Semoy sebagai penyuplai air yang cukup hingga tahun 2030, yang diikuti dengan reforestasi 15 juta bibit pohon di samping dam. Bambang Susantono juga mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin sekedar memindahkan ibu kota secara fisik, tapi juga menghadirkan roh sebuah kota. Di sisi akses dan mobilisasi, Badan Otorita IKN telah menyiapkan akses jalan lingkar Sepaku dan akan menyiapkan lahan untuk beberapa plaza, di mana salah satunya yaitu Plaza Kebangsaan yang rencananya akan menjadi tempat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Infrastruktur yang akan disiapkan lainnya yaitu pembangunan hunian berupa tower agar 100.000 pekerja yang akan hadir di ibu kota baru dapat bekerja optimal dengan memanfaatkan produktivitas yang tinggi. Dengan adanya IKN sendiri,
Hal ini dipastikan turut serta mensukseskan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan untuk Indonesia yang lebih baik tahun 2030.